Shalom semua warga kerajaan. Baru-baru saya ketemu seorang teman saya, Pak Samiton Pangela. Dan saya ingatkan beliau bagaimana putranya dia beri nama Tempuh. Wah, menarik sekali. Dia masih heran kok saya masih ingat. Karena very unik ya. Hidup ini harus ditempuh saudara. Jadi orang tanya pada saya, Bapak nih kalau peperangan pakai lagu apa? Maju tak gentar. Amin. Ever onward, no retreat. Sebab firman Allah menjelaskan dalam Ibrani pasal 10, kenapa kita harus maintain perseverance, kenapa kita harus tahan uji, kenapa kita harus tahan menghadapi penderitaan, cercaan dan sebagainya. Firman Allah mengatakan Ibrani 10:35, besar sekali reward ataupun pahala yang menantinya. Perhatikan, bukan gaji loh. Reward itu berarti terakhir kalau Tuhan Yesus datang. Akan ada pengadilan tahta Kristus. Ya saudaraku, kita akan menerima reward daripada dia. Bagi yang setia, bagi yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu firman Allah juga mengatakan, apa risikonya kalau tidak tahan uji dan mundur? Binasa saudara. Ya, karena itu sering saya katakan kendaraan iman saya, yaitu personel yang mundur, itu sudah saya rusakkan. Supaya cuma ada maju dan naik. Amin. Semua marga kerajaan harus menyanyikan, yaitu maju tak gentar. Nama Ibrani pasal 10 bukan cuma besar ya. Kita memerlukan ketekunan ayat 36 ya. Supaya sesudah melakukan, perhatikan, melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh the great promise. Bukan cuma great promise, reward, tapi great promise. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Loh Pak, itu Abraham menunggu 25 tahun. Sedikit di hadapan Tuhan, mungkin 1 detik. Kalau kita berpikir dengan kronos, kita akan susah. Orang dalam penjara menunggu kapan. No. Kita memandang dengan pola pikir kekekalan. Dia tidak akan menangguhkan, tapi orangku benar akan hidup oleh iman. Menurunkan diri, aku tidak berkenan kepada ayat terakhir berkata begini. Firman Allah menjelaskan di dalam ayat 39. Kita bukan orang yang mundur ya. Bukan orang mundurkan diri dan binasa. Orang yang percaya dan beroleh hidup. Karena itu dalam hidup ini, the most important thing is adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan ukuran sedikit waktu lagi ini penting saudaraku ya. Sedikit waktu. Sebenarnya saya memberikan contoh. Sebab banyak sekali kejadian dalam Alkitab, saya nanti akan tambahkan. Mereka tidak mau menanti dan akibatnya kerajaan ini diambil seperti Saul. Dan kita melihat bagaimana orang yang tidak tahan. Contoh, saya memberikan contoh tentang bagaimana orang memegang mobil. Dan yang terakhir bisa bertahan, dia mendapatkan mobil itu. Itu baru mobil. Mobil berapa sih harganya? Tapi Tuhan menjanjikan great reward and great promise. Karena itu semua warga kerajaan lakunya cuma maju tak gentar. Tidak ada yang mengasihani diri sendiri. Karena dia yang berjanji tidak akan menangguhkan kedatangannya. Karena itu dalam hidup ini selalu menantikan kedatangan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan akan menguduskan dirinya. Supaya seperti pengantin yang berhias untuk pengantinnya. God bless you warga kerajaan. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kayaknya masih kurang panas, kurang semangat ini. Shalom semuanya. Shalom. Luar biasa, bagaimana kabarnya? Ada sukacita hari ini, amin. 1 minggu sudah berlalu, baik kita yang bekerja, mungkin ada aktivitas lain. Tapi percayalah penyertaan Tuhan gak pernah berhenti, amin. Amin. Mari saya undang lihat kiri kanannya, coba dilihat kenal apa enggak, boleh kenalan dulu sebelum kita mulai ibadah. Yang duduk di belakang boleh maju ke depan. Pagi ini kita mau bersepakat, kita mau menyembah Tuhan kita yang besar. Maka dari itu kita akan memberikan pujian kita yang terbaik, amin Bapak Ibu. Luar biasa. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Kami sadar Tuhan, kami bisa berdiri saat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Pagi ini kami mau berjanji, kami mau memberikan pujian kami yang terbaik.
Berkatilah Tuhan agar setiap apapun yang keluar dari mulut ini hanya untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, yang ku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu, bukan kebaikan-Mu yang membuatku mengikuti-Mu, melainkan diri-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Ya Tuhan, ini iman kami Bapa. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama. Di hadirat-Mu ku cari wajah-Mu, yang ku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkat-Mu, bukan berkat-Mu, oh, bukan
Ajar kami Tuhan, agar kami memiliki iman yang seperti ini Bapak. Namun ku akan tetap menyembah-Mu Tuhan, takkan ku tukar dengan apapun. Itu hanya Kaulah Tuhanku, tiada yang lain Tuhan. Takkan berhenti Tuhan memuji-Mu, takkan ku berhenti sekalipun Tuhan tak menjawab-Mu, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Itu hanya Kaulah Tuhan, hanya Kau Tuhan. Takkan berhenti Tuhan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Kami takkan berhenti Tuhan, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Ini iman kami Tuhan, kami gak akan pernah berhenti untuk menyembah-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang disembah. Dan Kau boleh melawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami undang Kau di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Kami mau terus merayakan kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita katakan sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompati-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu katakan dengan iman. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitamu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu
Kurayakan kasih-Mu. Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu kita katakan, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ibadimu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, yes Lord. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang percaya bahwa nama Tuhan nama yang terbesar dan termulia? Mari Bapak Ibu kita katakan, amin. Yes, Lord. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Angkat tanganmu dan katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya, Yesus Allah perkasa. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besar namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita. Boleh kasih sekali lagi ya. Mari Bapak Ibu jemaat kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Ya Allah bagi, amin, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya, Yesus Allah perkasa. Boleh jemaat angkat pujian dikatakan, terpujilah. Yesus Allah perkasa.
terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah katakan sekali lagi, Yesus, Yesus Allah perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Kami percaya Engkau setia, selalu setia. Tidak ada hari kami, tidak ada sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempurnaan yang Kau berikan bagi setiap kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
setia. Kami percaya Tuhan Kaulah Raja kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami. Biar sedetik pun Tuhan, kasih-Mu nyata Tuhan bagi setiap kami. Yes Lord, Kau Rajaku yang besar, Kau Tuhanku yang besar. Ini pujian kami Bapa, ini sembah kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian, kasih-Mu luar biasa. Kami mau memuji, kami mau sembah Kau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Oh, Kau ku kagumi, yes Lord. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Yes Lord. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kami kagumi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah Engkau terus bekerja, Engkau terus berkarya, Engkau terus berbicara bagi setiap kami Tuhan. Supaya kami terus hidup dan melangkah di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada hamba-Mu yang nantinya akan berbicara buat kami semua. Sebab kami percaya bahwa semua yang datang dari Tuhan itu akan membangun, menguatkan, membebaskan, memerdekakan, bahkan menegur kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicara sebab kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih tim yang sudah melayani. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan, di hari ini bukan saya yang akan berbicara. Hadir di tengah-tengah kita bersama dengan Bapak kita dari Rock Sorong. Beliau adalah orang tua kita,
Bapak Gembala Rok Sorong, Bapak Steve Pretra Ubun yang akan melayani kita semua di pagi hari ini. Mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan ala Rock Jayapura. Silakan. Puji Tuhan, Shalom Jayapura. Iya, untuk kesekian kalinya tidak perlu saya perkenalkan nama karena sudah berapa kali ya hadir di tengah-tengah jemaat di sini dan saya bukan pembicara tamu. Ya, saya di rumah sendiri. Ya, di rumah sendiri. Sehat semuanya? Ya, 2 minggu lebih yang lampau kami keluarga besar dalam suasana sukacita dan kami di satu desa bernama Desa Sukadamai, Rantai Damai di kawasan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan di Palopo. Dan 2 minggu kemudian, 2 minggu lebih kemudian kami mengalami suasana duka cita. Nah, berkenaan dengan dipanggil pulangnya ayahanda dari anak saya Lia Kilmanon, ya. Maka kami ada di sini. Ada sukacita, ada duka cita. Tapi Paulus menulis bahwa duka cita itu dalam kitab Korintus ada 2. Satunya duka cita mendatangkan maut dan satunya duka cita mendatangkan keselamatan. Kita tinggal memilih, ada opsional di sana. Dan tentu kita semua memilih duka cita yang mendatangkan keselamatan. Nah, baik, puji Tuhan. Tahun ini, jadi saya bicara dalam tema besar. Tahun ini Rock International Ministry kita punya tema besar yaitu The Year of Preparation. Tahun persiapan. Kita baca dulu Kolose pada pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kolose 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-6 bisa tolong ditayangkan. Iya, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Terus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil dan seterusnya. Ada satu kata kunci di sana yang dia tune in. Dia nyambung dengan tema mingguan pada minggu ini. Kalau Anda semua memperoleh itu dari sekretariat dan sebagainya. Itu bicara tentang pengharapan. Tapi tatkala kita bicara tentang persiapan, preparation, the year of preparation, tahun persiapan tentulah untuk sebuah hajatan. Ini penting dulu. Tentu untuk sebuah hajatan. Hajatan apa sih? Mau menikah pasti ada preparation, ya. Mau melakukan apa saja pasti ada persiapan. Pasti ada persiapan dan pasti ada persiapan. Agar kita pahami dan kita mengerti persiapan apakah itu? Tentu dalam konteks rohani takkan mungkin persiapan sesuatu yang lain. Tadi ending daripada apa yang disampaikan oleh gembala senior kita menjadi terang benderang, menjadi jelas. Yaitu kedatangan Yesus kali kedua. Persiapan untuk apa? Untuk kedatangan Yesus kali kedua. Kalau tidak salah di Mall Tempo Hari 2023 saya ada ajar tentang kedatangan Yesus kali kedua. Kalau tidak salah, ya dalam seminar itu, nah, hakul yakin, believe it or not, Jesus is coming. Dan kita tinggal menghitung hari. Ending dari seminar waktu itu saya katakan, lupakan tahun 2028, lupakan tahun 2030, masih ingat? Tetapi ingat kuat ini, bahwa sungguh tidak lama lagi dia datang.
Tidak main-main. Ya. Jadi tentunya persiapan pada kedatangan Kristus kali kedua. Untuk kita pahami lebih spesifik lagi kata persiapan itu. Maka bagi setiap Anda yang pernah terbang dan biasa terbang. Anda akan mendengar dari ruang kokpit. Ada suara pada tiap airlines ya tentu beda. Tapi saya ambil dari satu airlines dia bilang cabin crew prepare for landing. Dia beritahukan awak pesawat bersiap untuk mendarat. Jadi persiapan itu berhubungan dengan dua kata kunci. Yaitu jarak dan waktu. Nah ingat baik-baik kita the year of preparation. Tahun persiapan. Berarti ada jarak dan ada waktu saudaraku. Takkan mungkin saya dari Sorong datang ke Jayapura di atas Nabire. Dari kokpit itu pilot berkata ya awak cabin bersiap untuk mendarat. Tidak, karena jaraknya masih jauh. Waktunya belum. Tinggal kurang lebih 25 menit sebelum pesawat mendarat di Sentani. Baru suara itu keluar. Artinya jarak sudah dekat dan waktu tinggal sedikit lagi. Jadi kalau kita bicara the year of preparation. Dengar kekasih Kristus, the king, warga kerajaan. Dengar baik-baik, tinggal sedikit waktu. Jarak sudah semakin dekat. Saya secara emosional ngajar di mana-mana dan saya katakan bahwa pribadi saya, Anda jangan tiru itu. Pribadi saya, cucu-cucu saya adalah generasi terakhir. Lalu, tak ada pilihan yang lain. Tak ada pilihan yang lain. Lagi-lagi info ini pasti berhubungan, info preparation pasti berhubungan dengan jarak dan waktu yang semakin dekat. Sehingga selalu membutuhkan perhatian tingkat tinggi untuk pendaratan. Ya. Nah bekal perjalanan terakhir, pesan pada pagi ini berpusat pada 3 hal. Dan 3 pilar ini sebetulnya merupakan akumulasi daripada seluruh khotbah, seluruh seminar, apapun yang pernah Anda terima di dalam lingkup rohani sepanjang sejarah hidupmu. Ya. Itu sangat menentukan. Dan barangkali waktu Anda mendengar, apa Steve itu sudah kita dengar berulang kali. Oke, ya. Tapi sepanjang tahun takkan mungkin ada kitab tambahan dari 66 kitab kan. Tahun berikutnya Anda mulai Kejadian pasal 1 lagi. Terakhir Maliaki pasal 4. Matius pasal 1. Wahyu 22. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Jadi akumulasi ini tentunya tidak menjadi masalah. Tapi mari kita selami lebih dalam. Kita explore lebih dalam. Pada pagi hari ini. Tentang 3 hal itu. Yang berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ya, ini 3 pilar yang sangat menentukan. Dalam perjalanan terakhir. Dalam perjalanan terakhir. Hampir sepanjang hidup kekasih Kristus. Kita seringkali mendengar khotbah tentang implementasi kasih. Perwujudan kasih. Yang bersumber pada 1 Korintus pasal 13. Ada amin. Kasih itu bla 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 bla. Semuanya detail tertulis di sana. Tapi rasa-rasanya sangat langka sekali kita dengar esensi. Kita dengar hakikat. Kita dengar urgensi dari kasih itu. Karena apa? Dia sangat panjang sekali. Kita butuh kelas. Misalnya di rock training. Rock Journey, di sana kita dapatkan dieksplor lebih luas. Tapi hanya lewat kurang lebih 1 jam paling lama atau 2 jam saya berkhotbah ke depan, ya lama ya. Tentu waktu itu terbatas untuk kita masuki, kita jelajahi, ya kita jelajahi. Sayangnya akibat dari sisi esensi dan urgensi tadi membutuhkan waktu yang panjang pada akhirnya, ya. Banyak orang lalu kemudian merasa bahwa cuma itu doang. Kita terjebak dalam kedangkalan pemahaman, kedangkalan literasi kasih. Kita terjebak di sana menurut kata dunia. Kasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara tentang asmara. Ya. Itu berbicara tentang rasa iba. Itu berbicara tentang rasa prihatin. Itu berbicara tentang rasa memberi. Kasihan sekali saudaraku. Sangat miskin saudaraku.
Tapi waktu kita jelajahi dan kita eksplor 1 Korintus pada pasal 13, maka dengarkan, bagi sorga kasih dimaknai jauh melampaui semua dalil dan rumusan yang dibuat oleh dunia. Jauh melampaui itu. Dan selalu menembusi dimensi ruang dan waktu. Tidak bisa dibatasi. Seperti tadi yang dunia tahu, kasih itu apa? Asmara, cinta, rasa iba, rasa kasihan, rasa prihatin. Mari kita terus. Kalau republik ini punya sumber hukum di atas segala sumber, yaitu Pancasila, maka Anda dan saya sebagai kingdom citizen, warga kerajaan sorga, kita pun juga punya satu sumber hukum di atas segala sumber. Dan sumber hukum itu bernama kasih. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan tadi, hukum yang pertama dan terutama, lihat itu, pasti sumber hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia. Tidak ada yang lain lagi. Jangan tolong sisipkan sesuatu yang lain. Tidak punya tempat di situ. Cuma 2 itu saja saudaraku. Cuma 2 itu. Dan tahukah saudara target Tuhan buat saya dan saudara apa? Target Tuhan buat kita itu bukan kita masuk surga. Target Tuhan buat kita bukan supaya kita dapat 5 mahkota. Sudah pernah terima kan? Mahkota yang disediakan. Target Tuhan buat kita bukan itu. Target Tuhan buat kita membuat kita bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Target Tuhan buat kita ialah menjadi seperti Kristus. Itu target Tuhan, saudara kekasih. Nah, mari kita masuk lebih dalam. Jadi saya mau coba ungkit sedikit tentang esensi dan urgensi ya. Lebih daripada sekedar pemahaman yang sifatnya universal tentang kasih itu. Nah, di titik ini kita mulai menimbang rasa. Ini opsional. Tapi moga-moga kita semua memilih yang Tuhan mau dan kehendaki. Waktu kita temukan ciri utama daripada kasih, ya, dan itu adalah keharusan, maka ada 2 kata yang bisa saja kita tolak. Tapi moga-moga saya berdoa tak ada satu pun yang menolak. Yaitu apa saudaraku? Lagi-lagi keharusan kasih adalah sacrifice and suffering. Halo? Sacrifice and suffering. Pengorbanan dan penderitaan. Saya sedikit merinding di sini. Pengorbanan dan penderitaan. Di Matius pasal 5 Yesus katakan, kalau hukum Romawi kuno mewajibkan Anda berjalan bersama 1 mil, maka ambillah opsi selanjutnya, bukan opsi kedua, yaitu berjalan bersama dia 2 mil. Yesus mengambil mil kedua. Dan mil kedua itu membawa dia terpaku di salib Golgota. Di sana kita pahami dan mengerti kasih yang terpuncak tatkala tak ada setetes pun darahnya yang tersisa di Golgota. Tercurah habis, ditelan oleh bumi Golgota. Tapi tidak beku dengan kebekuan Golgota. Karena darahnya, Ibrani berkata dia harus punya sesuatu. Dia bawa kepada Bapa, dipersembahkan di atas tutup pendamaian itu. Sacrifice, ya, and suffering. Nah, lagi-lagi ini perjalanan mil kedua. Dan mungkinkah kita semua, hai warga kerajaan sorga, mau memilih ini? Tidak semudah yang kita ucap. Pilihan tidak mudah. Tidak mudah saudaraku. Ya, tidak mudah. Bagi banyak orang keharusan berkorban dan menderita itu mengganggu harga diri. Mengusik hak-hak privat.
Mereka bertanya, untuk kasih saja kenapa saya harus berkorban? Untuk kasih saja kenapa harus pula saya menderita? Sebagai warga kerajaan Kristus, kasih Kristus, banyak orang percaya terjebak dalam pandangan agamawi seraya mempertontonkan, maaf kata-kata ini, kedunguan kita. Kalau saya ambil dari apa yang suka dipakai oleh Rocky Gerung. Kita sedang mencoba mempertontonkan. Ketika kita menolak dua opsi tadi, baik yang namanya sacrifice maupun yang namanya suffering, itu kita sedang mempertontonkan bagi dunia kedunguan agamawi kita, kedunguan kedangkalan iman, percaya pengharapan kita kepada Tuhan. Itu jelas. Ingat ini. Bapak Ibu, Anda dan saya dilahirkan bukan untuk diri sendiri. Kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Karena cuma itu satu-satunya yang Tuhan tidak sanggup buat. Walaupun dia maha kuasa. Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Sebab itu kita ada untuk menyembah dia. Yang kedua, apa itu? Kita dilahirkan untuk orang lain. Katakan kiri kanan, kamu dilahirkan untuk orang lain. Wow. Makanya seringkali teriakan dari altar, dalam hak kamu ada hak orang lain. Ada amin? Dalam uangmu ada hak orang lain di situ. Kalau tidak ada hak orang lain, jangan bawa diakonia. Ada amin? Diakonia itu artinya untuk orang lain. Bahkan maaf kata, dalam rumahmu, dalam mobil Alphardmu, ada hak orang lain di situ. Ada hak orang lain di situ. Nah, ini semua terakumulasi dalam sikap yang ekspresif tentang yang namanya sacrifice, pengorbanan dan suffering, penderitaan. Ya. Kalau kita menderita, kalau kita berkorban, itulah yang Yesus maksudkan dengan perkataan yang mengajarkan kepada kita. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Salib, ada kayu yang panjang dan ada kayu yang pendek. Dan yang panjang posisinya selalu vertikal. Itu melambangkan hubungan Anda dan saya dengan Dia. Itu yang tadi dikatakan kita diciptakan untuk menyembah Dia. Itu vertikal. Kenapa panjang? Unlimited, lambang daripada tanpa batas. Penyembahan itu tanpa batas. Entah di dunia ini sampai dalam kekekalan. Kita harus terus menyembah Dia. Bahkan saya suka satu lagu itu. Bahkan di dalam api pun, bagaimana ya Anji? Bahkan di dalam api pun, ku kan menyembahmu. Wow. Luar biasa saudaraku. Ya. Kalau sepotong kayu yang tegak berdiri, itu lambang daripada hubungan kita ke atas untuk menyembah Dia. Dan unlimited. Yang melintang, itu pendek saja. Gambarannya terbatas selama di dunia ini. Punya hubungan horizontal dengan sesama. Kedua-duanya semuanya, itu adalah bentuk kasih yang sempurna. Haleluya. Filipi 1 ayat 29 berkata begini. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Tapi baca terus 3.
Takut ya. Sekali lagi, saya mulai dengan kalimat awal. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi haleluya, ya. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow. Berat ya. Berat. Di sini ada pagar pembatas menderita untuk Kristus. Lalu jangan kemudian memberikan pendapat yang dungu tambah dungu lagi. Ketika semua persoalan masalah yang mendatangkan penderitaan pada dirimu, oh ini namanya salib. Banyak orang Kristen gagal paham, saudaraku. Agamawi telah menjebak banyak orang sekali terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang paling fatal. Tatkala merasa bahwa walaupun cuma KTP Kristen saja dan rohani pas-pasan saja, lalu ada masalah, maka kemudian diformulasikan bahwa ini salib. No, tidak saudaraku. Salib itu artinya untuk menderita untuk Dia. Penderitaan karena kebenaran. Penderitaan karena Kristus. Ada penderitaan banyak karena dosa. Yang karena dosa jangan rumuskan, jangan bawa masuk ke dalam yang namanya salib. Enak saja oleh kebodohan sendiri, oleh dosa dan kesalahan, lalu menderita, lalu bilang ini salib. Orang Ambon bilang Tuhan ngalah. Jangan. Oleh sebab itu ketika ada masalah, persoalan, penderitaan datang. Duduk manis di hadapan Tuhan. Masuk ke ruang tunggunya Tuhan. Tuhan ada punya ruang tunggu. Di ruang tunggunya Tuhan, Anda dan saya akan mendapatkan jawaban. Ya, bahwa ini benar-benar salib. Yang ini bukan salib. Kalau bukan salib, jelajahilah perenungan hidupmu ke belakang. Dan ingat baik-baik. Tuhan, beta punya dosa. Ini derita akibat dosa dan salah. Ini bukan salib. Saya minta ampun Tuhan. Lagi-lagi ingat, kasih itu sacrifice and suffering. Ya, haleluya. Karena itu Alkitab bilang buat kita, tekun. Dalam praise and worship tekun. Dalam doa tekun. Tekun. Pulang lihat dalam kamus bahasa Indonesia. Satu kata yang saya suka dan selalu gunakan. Tekun itu artinya ini. Keasikan. Katakan keasikan. Alkitab berkata. Ya, Alkitab berkata begini. Yesus itu dengan tekun menanggung bantahan dari kita orang berdosa. Ternyata Yesus itu asik. Ya, menanggung segala bantahan dari kita orang berdosa. Jadi dalam bahasa surgawi itu terus terang saja, ya saya terpanggil mengajar ya, itu saya tahu karunia saya itu, makanya saya ajar saudara, ya, bahwa ada kata-kata yang jika kita lihat dari kosakatanya dan hurufianya maknanya, maka ternyata dia berseberangan. Kalau asik itu sesuatu yang membahagiakan menurut tanda kutip versi dunia. Tapi kok Alkitab mengajar kita, bilang buat kita, kita asik di dalam penderitaan. Nah, asik dalam penderitaan. Lagi-lagi karena Kristus. Karena Kristus. Haleluya. Ya. Salah satu kebenaran yang banyak dipelintir zaman akhir dan ingin ditiadakan adalah tentang wujud berkorban. Sacrifice tadi. Antara lain, ini antara lain. Maaf ya, saya tidak bicara untuk saudara mulai punya asosiasi pemikiran itu kepeng uang. Bukan.
Tapi wajib ya untuk diajarlah. Lagi-lagi satu kebenaran yang banyak dipelintir di zaman akhir dan ingin ditiadakan adalah tentang wujud berkorban. Antara lain hal memberi. Ya. Dia penggalan kecil sekali dari yang namanya kasih itu. Yang namanya sacrifice and suffering tadi. Ya. Renungkan ini. Mungkinkah di sorga ada penyesalan atau tidak? Halo, tidak perlu jawab. Sah-sah saja kalau Anda menjawab tidak ada penyesalan. Tapi saya mau bilang, pasti juga ada. Lawang waktu Musa berdoa, menyesallah engkau. Lalu Allah menyesal. Tertulis jelas. Berarti di sorga ada juga penyesalan. Tapi bukan penyesalan yang kemudian membuat kita terlempar ke dalam neraka. Dalam konteks memberi tadi ya, ingat baik-baik. Satu saat waktu kita di sana dari Firdaus kemudian masuk dalam Yerusalem baru. Pasti saja ada orang-orang kita yang terhimpun di sana dalam arak-arakan bersama dengan anak gembala. Ya. Di situ ada orang-orang yang di dunia mereka kaya raya. Masuk surga loh. Masuk surga. Tapi aku yakin, aku percaya mereka bisa menyesal. Kenapa bisa menyesal? Bahwa selama di dunia mereka bersedekah. Mereka dermawan. Memberkati pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi ini sudah di sorga nih. Jadi mereka tidak ke neraka. Sama-sama kita ada di sorga. Oh kaya raya mereka selama di dunia. Tapi tiba-tiba menyesal. Lalu tiba-tiba salah satu bilang, Ridih. Menyesal sekali sih. Dulu GBI Rock Jayapura ada butuh dana 2,5 miliar. Kala itu saya uang melimpah. Berapa turunan pun pasti ada. Aduh menyesal sekali sih saya tidak kasih waktu itu. Tapi bersyukur saya juga ada di sorga. Bisa paham ini? Kalau paham ini, maka ajakan saya itu jangan pelit. Harus sacrifice and suffering. Halo. Halo Jayapura. Ini dia. Nah. Di sana bukan karena dosa. Ya dia sudah di sorga kok. Ya. Aman sudah itu barang. Tapi waktu. Ya aduh. Kala itu belum kedatangan kedua. Masih sibuk bangun-bangun gedung di Jayapura. Saya kasih 25 miliar pun juga masih bisa. Kenapa saya tidak kasih sih? Kala itu tidak perlu datang buat Yesus. Tuhan Yesus ampuni ya. Tidak lagi. Tuhan tersenyum. Tuhan cuma lihat ya kekanak-kanakan kamu di sorga. Untuk sesaat. Pertimbangan itu baik-baik. Dalam sisa waktu yang pendek ini yang tadi. Preparation itu. Ya, pertimbangkan baik-baik. Pertimbangkan. Sebenarnya sederhana saja. Percayakah Anda, ada amenkah? Bahwa akan tiba waktunya semua selesai? Amin. Kala itu saya tidak bisa mengukur dengan angka. Berapa banyak duit yang tertinggal di dunia. Dan tidak ada satu manusia pun juga yang peduli dengan hal itu. Saya paham ya? Nah, ini penting. Karena itu 1 Korintus 14 ayat 1a berkata, kejarlah kasih. Hei Jayapura, sampai ayam tumbuh gigi tidak pernah Anda mendapatkan satu ayat, kejarlah berkat. Yang adalah kejarlah kasih.
Tuhan tentukan berkat untuk mengejar saudara. Berkat ditentukan Tuhan untuk mengejar saudara. Bukan terbalik. Ya. Terkonfirmasi 2 ayat yang saya cepat-cepat saja. Konfirmasi pertama, bagaimana Tuhan menentukan berkat mengejar saudara dan saya. Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Dalam bahasa Ibrani, kata mengikuti itu terlalu solo-soloan. Solo-soloan kan artinya tuh lembut-lembut kan. Tapi dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah radab. Katakan radab. Radab itu artinya mengejar, menyerang. Kebajikan dan kemurahan kalau Anda bedah lebih dalam adalah kontainer yang mengisi daftar dari seluruh kebutuhan hidupmu selama di dunia. Itu berkat-berkat tadi. Ada dalam kebajikan dan kemurahan. Dan dia radab buat saudara dan saya. Dia kejar dan serang kita. Ya. Ridi pasti mau mobil Alphard. Dan mobil Alphard itu ada di hadapan Bapa di sorga. Tapi mobil Alphard itu tidak menatap Ridi yang ada di Jayapura. Menatap wajah Bapa. Bos, kapan saya serang Ridi? Bos bilang tunggu tahun depan. Dia robah garasinya dari ukuran Avanza ke Alphard. Baru kau serang dia. Ada amin? Jayapura teriak amin dong. Bapa mana seperti bapamu dan bapakku. Yang menyiapkan berkat mengejar Anda dan saya. Haleluya. Ya. Haleluya. Mari kita pergi ke 1 Korintus 11 ayat 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Selama masih di dunia ini iman bekerja sampai tarikan nafas terakhir. Ya, ingat itu. Iman itu tidak ada di sorga. Makanya tadi saya bilang mengeksplornya memang makanan keras pagi ini buat saudara. Sudah 20 tahun lebih berarti menurut saya basicnya landasannya sudah ada. Sehingga tinggal diisi. Saudara, iman itu tidak diketemukan di sorga. Ya, cuma di bumi inilah iman itu kita perlukan. Ibrani 11 ayat 1 kan punya rumus jelas ya. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Lah kalau di sorga kita face to face sudah lihat nih. Kalau di sorga apa yang kita harapkan sudah ada depan mata ini. Lalu mau pakai iman untuk apa lagi? Halo? Halo? Nah, sama hal dengan pengharapan. Iman dan pengharapan di sorga sudah bertransfigurasi. Sudah menjelma menjadi kenyataan. Tinggal satu yang tetap dalam keabadian. Ialah kasih. Cuma tinggal itu. Ya. Cuma tinggal itu. Haleluya. Haleluya. Iman menjadi jembatan penghubung pilihan kita tentang kekekalan. Karena pilihan kekekalan, saksi-saksi iman itu tidak pernah lari dari yang namanya sacrifice and suffering. Mereka tidak lari. Mereka bahkan menyongsong sacrifice, mereka menyongsong suffering. Ya, mereka tidak lari. Mereka bilang, mana dadamu? Ini dadaku. Thank you buat pemimpin kita. Karena tadi beliau menyampaikan, yang aku pilih cuma satu, maju tak gentar. Ya. Maju tak gentar. Haleluya. Haleluya. Bagi dunia, sacrifice and suffering itu selalu dikaitkan dengan garis tangan. Ya. Urusan nasib. Katakan kiri kanan. Tuhan tidak tentukan kamu untuk hidup dalam nasib. Katakan,
Serius. Kekristenan tidak hidup karena nasib. Halo? Bukan karena nasib. Karena nasib. Ya nasib, ya nasib. Mengapa begini? Baru sekali terjadi. Ya kasihan dulu. Orang yang hidup karena nasib. Untung saja sekarang surat kabar sudah tidak ada. Buru-buru cari. Apa kata bintang Virgo untuk asmara pada minggu ini? Apa kata bintang Leo untuk keuangan saya minggu ini? Ya Tuhan Allah. Gantung hidup pada nasib. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku mendeklarkan buat kita. Rancanganku bagimu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan sukacita. Rancangan damai sejahtera. Masa depan yang gilang-gimilang. Hari esok yang penuh pengharapan. Halo? Yang begini saudaraku. Ya. Haleluya. Jadi lagi-lagi berhenti ya. Anak-anakku. Karena saya bulan Desember 74 tahun. Ya. Masih ganteng? Saya lihat kalian hidung pesek semua, saya hidung mancung loh. Percaya diri karena anak raja. Loh, padahal apalah? Padahal apa? Santai saja. Haleluya. Beriman kepada Allah berarti mengakui Allah sebagai realitas yang real. Susah ya bahasanya ya. Ya, beriman kepada Allah berarti mengakui Allah sebagai satu kenyataan yang betul-betul nyata. Kenyataan yang nyata. Realitas yang real. Dia melebihi segala sesuatu. Makanya Ayub dengan luar biasa. Ade tolong tayangkan dalam Ayub pada pasal yang ke-19 ayat 25 sampai 26. Bagus sekali ini. Ya. Tapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Next. Coba lihat. Ayat berikutnya. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Lihat. Tanpa dagingku. Aku akan melihat Allah. Coba lihat itu. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dia ekspresikan imannya pada realitas yang paling real tadi. Ya, kenyataan yang nyata. Bahwa tanpa dagingku pun aku melihat Tuhan. Haleluya. Wow. Kasih yang sempurna itu selalu menghasilkan multiplayer effect. Efek berganda. Harusnya itu. Ada pada saudara dan saya. Sekali waktu dalam perjalanan ke Gerasa, para murid dibuat terkagum-kagum saat Yesus meredakan angin ribut. Diam, tenang. Wah, dahsyat, hebat, Tuhan kita hebat. Baru tahu ya. Dari kekal sampai kekal memang dia hebat. Danau Taberau tenang. Tiberias tenang. Galilea tenang. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Tepuk tangan yang meriah. Tapi adakah kekaguman para murid itu punya multiplayer effect? Punya efek yang bermultiplikasi rohani? Ternyata redanya angin ribut tidak membuat para murid punya multiplayer effect. Tidak ada efek multiplikasi. Karena ternyata angin ribut itu berjauhan korelasinya dengan kasih yang adalah suffering and sacrifice tadi. Berjarak jauh. Ya. Berjarak jauh. Kegerasan mungkin menyebalkan bagi para murid. Ketika tahu tujuan ke sana. Angin ribut reda. Yesus bilang terus dayung ke Gerasa. Ke seberang sana. Di other side. Di seberang sana. Ya. Waktu di darat baru mereka mengerti. Oh,
sacrifice and suffering menjadi jembatan untuk datang ketemu satu orang gila di Gerasa. Ya. Bagi Yesus ke Gerasa itu karena kasih. Para murid baru sadar itu. Mereka baru paham bahwa di other side, di Gerasa, orang gila itu adalah permata berharga kesayangan Yesus. Permata kesayangan Yesus. Mereka baru sadar bahwa di Gerasa orang gila yang adalah permata kesayangan Yesus dipulihkan. Kalau Anda baca terus, Anda ketemu pada akhirnya dia menjadi orang gila tadi, kemudian menjadi ketua panitia KKR di kawasan Dekapolis di Gerasa. Dan banyak orang dimenangkan lewat ketua panitia yang mantan orang gila. Kita melihat masa lalu, Yesus melihat masa depanmu. Harus pegang itu baik-baik. Tidak cukup di situ, mari tangkap ini. Ternyata di Gerasa, iblis pun menumpang. Ya. Iblis numpang lewat dengan proposalnya. Tuhan, izinkan kami masuk ke babi-babi. Apa jawab Yesus? Yesus nolak? Yesus menolak? No. Yesus silakan. Bayangkan, kalau iblis punya proposal saja, Yesus jawab. Betapa lebih kamu anaknya. Mana mungkin proposalmu ditolak oleh dia? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi ada pelajaran lain dari babi-babi. Karena dalam bahasa babi, babi itu bilang buat teman-temannya. Daripada hidup kita ditunggangi iblis, lebih baik kita terjun mati berkalang tanah. Mereka memilih lebih baik mati, terjun ke bawah, mati. Ketimbang hidup mereka ditunggangi iblis. Tapi banyak orang percaya, ya lebih baik iblis tunggangi saya, jangan mati dulu. Ya. Kita dungu lagi. Alkitab bilang mati adalah untung. Tapi kalau hidup, hidup bagi Kristus. Jayapura dengar. Di sekelilingmu ada banyak orang gila. Ini kawasan Dekapolis. Ada banyak orang gila di luar sana. Gila hormat, gila kedudukan, gila uang, bahkan krisis kasih. Ada, tengoklah ke sekelilingmu. Responmu diperlukan. Beritahu mereka ada satu kerajaan dengan pangkat, jabatan, kedudukan yang tidak butuh surat keterangan ketua RT. Yang tidak butuh surat keterangan dokter. Yang tidak butuh kendaraan politik. Yang tidak butuh mahar politik. Yang tidak butuh konstituen atau pemilih. Yang tidak butuh apalagi Bawaslu, KPU. Tidak butuh semuanya. Cuman butuh iman, pengharapan dan kasih. Supaya bukan menjadi anggota legislatif. Tapi menjadi raja. Dan duduk bersama the King of Kings. Sang raja di atas segala raja. Dalam kemuliaan. Ini. Waduh. Ini dia saudaraku ya. Ini dia. Ya saya bisa ajak pemain keyboard anak saya. Boleh. Pagi ini ada saat ikhlaskanlah kelemahan dan keterbatasanmu. Lagi-lagi. Ikhlaskan kelemahan dan keterbatasanmu menjadi mesin jet. Sudah terbatas, sudah lemah. Kok dijadikan mesin jet? Ya. Ikhlaskan kelemahan dan keterbatasan menjadi mesin jet yang mendorong imanmu. Adakah Anda siap? Lagi-lagi ikhlaskanlah keterbatasanmu dan kelemahanmu karena memang kita terbatas dan kita lemah. Tapi ikhlaskan itu. Anda melihat tidak ada potensi di sana.
Tapi Tuhan melihat ada potensi di sana. Ya. Tuhan melihat ada potensi di sana. Dia mau memberdayakan itu untuk menjadi pendorong mesin jet tentang imanmu. Untuk kamu melangkah dalam perjalanan. Tahukah saudara, iman itu selalu muncul tatkala kita tercemplung dalam keputusasaan. Dalam tidak pengharapan lagi, iman itu muncul. Anda tahu Fanny Crosby? Pencipta lagu terbanyak dalam Kidung Jemaat. Ya. Sudah ada. Siapkan A ya, A. Dalam Kidung Jemaat, dia buta sejak lahir. Dan dia memanfaatkan kebutaannya sebagai kelemahan menjadi mesin jet imannya. Dalam sebuah testimoninya luar biasa dia bilang begini. Jika saya punya pilihan, saya memilih untuk tetap buta. Supaya waktu saya mati, pribadi pertama yang saya lihat dengan nyata adalah Jesus Christ. Itu sebabnya dalam satu verse dari salah satu Kidung Jemaat, dia katakan begini. Haleluya. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita ku amatlah besar. Karena terkabulah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Sama-sama. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Haleluya. Sedikit lagi saudaraku. Lalu bagaimana sekarang dengan pengharapan? Ini bagian akhir. Bukan yang terakhir, tapi bagian akhir. Tanpa pengharapan kita tidak punya daya tahan atas beratnya tantangan. Pengharapan selalu bertahan dalam iman. Makanya tadi sudah saya bilang, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Nah, ayat panduan tema minggu ini Roma 12 ayat 12 untuk rim semuanya. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan saja masih jauh. Bagaimana mau bersukacita? Tapi tidak ada pilihan yang lain. Tuhan bilang bersukacita. Seperti iman tadi di sorga nanti, pengharapan itu masa lalu. Dia selalu berjalan seiring dengan iman. Ibrani 1 ayat 1. Saya ulangi lagi, kedua-duanya tidak ada di sana, di sorga tidak ada. Keduanya sudah menjelma, bertransfigurasi. Ya. Tolong tayangkan dulu cepat-cepat slide ini. Tayangkan dulu. Ini bagus. Saya punya waktu masih 9 menit. Kalau tambah sedikit boleh Bu Eli. Oke deh. Semuanya setuju? Ini pelajaran tabernakel. Anda tahu bahwa untuk menciptakan dunia Tuhan butuh satu pasal saja. Kejadian pasal 1. Selesai semua.
Tapi untuk sebuah perjalanan yang bernama from the earth to heaven. Tuhan butuh 25 pasal dalam kitab Keluaran. Ya. Dalam kitab Keluaran Tuhan perlu 25 pasal saudaraku. Ya, dalam Keluaran pada pasal 15 sampai pasal 40. Yaitu tentang tabernakel. Mau belajar tentang perjalanan dari dunia from the earth to heaven. Belajar di sini. Ya, saya suka sekali ngajarin. Ya, belajar di sini. Tapi lihat Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Nanti sebentar kita tayang ulang ya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20a. Tolong cepat-cepat. Baca sama-sama 3. Next. Dan nak tolong mundur kembali ke ayat yang 19 ya. Pengharapan itu adalah sau jangkar yang kuat, yang aman bagi saudara dan saya, yang sudah dilabuhkan di belakang tabir. Ayat 20 bilang di belakang tabir itu Yesus ada di sana. Nah, kembali ke gambar tadi untuk kita lihat ya. Untuk kita lihat. Haleluya. Iya, ini dia. Nah, kalau kita pakai apa namanya? Cahaya ini lebih kuat jadi juga tidak tembus. Jadi tinggal lihat saja. From the earth to heaven. Ruangan pertama waktu pintu masuk itu adalah ruang yang bernama halaman. Halaman tidak tertutup, terbuka. Ada 2 benda di situ adalah mezbah korban bakaran dan mezbah dan apa namanya kolam pembasuhan. Mezbah korban bakaran simbol daripada korban Kristus di Golgota. Sementara yang namanya kolam pembasuhan itu simbol daripada perjalanan rohani saudara dan saya di mana kita dibaptis dulu. Baptis selam. Ya. Dan kedua benda yang terbuat dari tembaga. Terbuka. Kena panas hujan terbuka. Dan tembaga kita tahu sifatnya. Ada saat-saat kemudian dia mulai kelihatan tidak bernyala. Tidak mengkilap. Perlu braso gosok dia mengkilap. Ada amin? Nah banyak orang memilih menjadi Kristen tembaga. Jatuh bangun, bertobat. Ya lagi-lagi, jadi terus digosok terus. Tuhan mau kamu tidak berhenti di sana. Karena kitab Wahyu pada pasal 11 mengatakan, orang-orang yang ada di halaman itu akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Antikris punya makan-makan buat dorang. Jadi jangan jadi Kristen tembaga. Maju tak gentar. Pergi masuk ke ruang yang bernama ruang maha suci. Ruang suci. Di ruang suci sebelah kanan ada meja roti pertunjukan. Sebelah kirinya ada kandil emas. Dan kemudian maju sedikit. Di situ ada mezbah dupa. 3 benda ini semuanya terbuat dari emas murni. Dan dinding-dinding ruangan itu terbuat dari emas murni. Disalut dengan emas murni. Semuanya ditutupi. Ada tudung menutupnya. Tidak diterpa matahari maupun hujan. Ya, bicara perlindungan Tuhan. Ruang suci. Sesudah itu ada tirai. Baru masuk ke dalam ruang maha suci. Di ruang maha suci itu ada satu benda yang bernama tabut Allah. Di dalamnya ada 3 benda. Tongkat daripada Musa. Tongkat daripada Harun yang berbunga. Yang kedua adalah mana dari sorga. Ya, yang ketiga apa lagi? Yes. Saya tiba-tiba blank karena semangat. Lihat waktu juga. Ya. Lalu tadi Ibrani berkata, pengharapan itu seperti sau yang sudah dilabuhkan di belakang tabir, di mana ayat 20 bilang Yesus ada di sana. Nah, kalaupun kita sedang berlayar ya dalam bahtera kehidupan kita menjadi orang Kristen. Ingat bagian luar ini semuanya orang dunia, orang fasik. Orang percaya di dalam. Tapi Tuhan tidak mau kamu menjadi Kristen tembaga. Masuk ke dalam. Nah kalaupun menjadi Kristen tembaga, ya syukur-syukur. Bahtera itu harus dipercayai. Punya jangkarnya sudah ada di belakang tabir. Di mana Yesus ada di ruang maha suci. Ya. Ada badai dan gelombang datang menerpa.
Tapi di sini banyak talinya putus. Putus, akhirnya terputus hubungan dengan ruang maha suci. Tapi waktu masuk di ruangan dalam, ruang suci, jadi Kristen emas. Apakah jadi Kristen emas itu tidak jatuh? Bisa jatuh. Tapi itu cuma debu-debu saja. Yang bisa kemudian orang bilang lap begini jadi mengkilat kembali. Kamu ambil emas, kamu lempar ke dalam lumpur yang paling kotor. Kamu kasih keluar 1 gramnya. Tidak beda dengan yang mulus. Ada amin? Kristen inilah yang dicari. Ya, tetapi tetap ada masalah. Tetap ada cobaan. Ada gelombang, ada badai dalam kehidupan. Karena kapal ini masih berlayar. Baik di halaman maupun di ruang suci. Kapal masih berlayar. Persoalannya terletak pada apa paradigmamu. Pada apa cara pikirmu. Asalkan kita teguh. Puji Tuhan. Badai boleh datang menerjang. Tapi jangkar hidupku ada di ruang maha suci. Di mana Kristus berada. Itu membuat bertahanlah. Tali penghubung antara bahteramu dan jangkar itu adalah imanmu. Tahanlah dengan iman. Lihat senantiasa. Berpengharapan. Sauh hidupku ada di belakang tabir. Kalau itu yang terjadi, maka niscaya Anda dan saya, tatkala kita masuk ke ruang maha suci, finish. Kita menjadi orang yang berbahagia selama-lamanya. C dulu, tolong C. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Pasti saudara alami juga hari-hari ini. Hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Dari ruang maha suci itu bilang begini, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Betulkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Saya paham. Mungkin Anda punya bahtera sedang diombang-ambingkan. Tapi lihatlah tali iman itu putus atau belum. Saya paham bisnismu mengalami fluktuasi, pasang surut. Tapi apakah imanmu tidak goyah? Cuma tercemplung dalam keputusasaan, iman itu muncul. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan saudaraku. Tolong slide terakhir. Di Olimpiade Meksiko tahun 1968. Pelari maraton begitu banyak. Tolong tayangkan saja, saya cerita. Begitu banyak. Dan singkat kata,
medali emas, perak dan perunggu sudah dipakaikan kepada juara 1, 2 dan 3. Artinya lomba selesai. Tapi tiba-tiba gelanggang orang sudah pulang banyak, tinggal sedikit. Yang dapat medali emas dan semuanya sudah pulang. Tapi ada satu pelari yang tertatih-tatih karena lukanya. Dia terus memilih, tidak ada lagi yang lain pelari. Cuma dia saja yang berlari, berjalan, berlari. Luka-lukanya diperban. Dia terus pergi. Dan terjadi standing applause buat mereka yang ada tersisa di gelanggang itu. Dia sampai di finish. Wartawan bertanya, pertandingan sudah selesai. Kenapa kau mau lari terus sampai ke garis finish? Orang itu bernama John Stephen Akari. Dia menjawab, ya, my country did not send me to Mexico to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Tanzania mengirim saya 5.000 mil jauhnya datang ke Meksiko. Bukan untuk memulai pertandingan. Mereka kirim saya untuk menyelesaikan pertandingan. Saudara, ke garis finish masuk sorga. Itu bukan soal siapa yang masuk lebih dulu. Tapi itu soal kamu bisa atau tidak untuk bertahan sampai final. Kita mestinya terinspirasi oleh orang ini. Ya. Dunia telah menjadi tempat petualangan. Tapi jangan khawatir akan petualangan rohanimu. Saya panggil anak saya, tim musik, mari maju. Kalimat ini saya suka. Seorang penyair rohani yang bernama T.S. Eliot, dia bilang begini. Kita tidak pernah akan berhenti bertualang. Sebab di akhir perjalanan kita pasti tiba di satu tempat yang sebelumnya kita tidak kenal tempat itu. Tapi sebenarnya tempat itu adalah tempat asal kita. Wow, sekali lagi saya pelan-pelan untuk renungkan ini. Ini sebagai bagian akhir. Ada nanti siapkan saja, ya. T.S. Eliot bilang begini. Ya. Kita tidak akan pernah berhenti bertualang. Sebab di akhir perjalanan nanti, kita orang akan tiba di satu tempat. Pastikan itu. Tempat yang sebelumnya tidak kita kenal. Tetapi untuk pertama kalinya di tempat itu, kita tahu inilah tempat asal saya. Tundukkan kepalamu. Haleluya. Di dalam kekekalan kita disempurnakan, diglorifikasi. Dan di sana untuk selamanya kita berintiman dengan Dia yang duduk di takhta. Haleluya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Katakan, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things.
And to you are all things. You deserve the glory. Mari bangkit berdiri saudara, katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. Kedekatan membuat kasih itu menjadi sempurna dalam hidupmu. You are worthy of it. Kedekatan dengan Dia membuat suffering maupun sacrifice menjadi sesuatu yang menyakitkan. And to you are all things. You deserve the glory. Saya minta singer saja naikkan pujian ini. Mari pejamkan matamu. Halo. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Musik saja. Saudara, saya rindu Anda punya sebuah pengalaman yang indah pagi ini. Karena ada banyak orang gila di luar sana. Di other side, dalam rumahmu, nun di sana, orang gila hormat, gila harta kekayaan, gila pangkat jabatan kedudukan. Kasih menuntut sacrifice and suffering. Cuma dengan itu, the year of preparation memperoleh makna. Memampukan saudara dan saya siap menjemput kedatangannya. Masalahmu, jangan jadikanmu sebagai sebuah beban berat. Saya juga punya masalah. Tapi saya tahu siapa yang harus menyelesaikan masalah saya. Serahkan masalahmu buat Dia. Kondisi ekonomi di luar sana tidak sehat. Membuat bisnis pun mungkin terpuruk. Tapi bisnis kerajaan sorga tidak kehabisan modal, saudaraku. Investasikan di sana. Lewat kedekatanmu kepada Dia, jawaban pasti diperoleh. Haleluya. Buka mata sedikit dulu. Musik lembut saja. Tadi saya lewat. Tadi malam kalian tidak salah. Karena saya dengar Amos mimpin pujian itu. Dan saya koreksi, saya bicara dengan Pak Kris di Ambon juga. Kita telah salah memposisikan Yesus sebagai penebus dosa. Yesus bukan penebus dosa. Cari di 66 kitab, tak ada satu kalimat pun bilang Yesus penebus dosa. Yesus penebus hidupmu dan hidupku. Yang ditebus itu barang berharga. Bisa paham? Dosa itu bukan barang berharga. Masa dia mau tebus barang yang tidak berharga? Barang yang cicik. Saya serius mengajarin. Jangan pernah berkata lagi, Kau Tuhanku, penebusku. Lalu di bawah penebus dosa. Anda menggadaikan emasmu di kantor pegadaian. Anda cari uang untuk menebus barang berharga itu. Dosa berharga.
Lalu Yesus datang untuk tebus dosa. No way. Dia datang menebus hidup kita. Bukan darahnya tercurah untuk membayar dosa kita. Tapi menebus hidup kita, membayar hidup kita yang telah terperangkap menjadi hamba dosa. Tundukkan kepala. Bapa di sorga, bagian hamba sudah selesai. Biar bagianmu Roh Kudus membawa kami semua tanpa terkecuali untuk mengerti rencanamu. Apalagi tatkala kami harus mempersiapkan diri menjelang kedatanganmu kali kedua. Urapi berkati jemaatmu, mulai dari gembala yaitu hambamu Ibu Eli, wakil gembala hambamu Stephen, dan semua pejabat gereja yang ada. Biar pengajaran dari Gunung Sion tetap mengalir, sehingga betul-betul jemaat didewasakan, dituntun dan didandani sebagai mempelai wanita yang siap bersanding dengan Engkau dalam kekekalan. Hamba minta ampun kalau ada ucapanku, perkataanku, sikapku yang melawan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dangke banyak Tuhan Yesus. Sertai kami selalu sampai masuk dalam kekekalan. Terpuji namamu, dalam Kristus Tuhan kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Silakan duduk kembali. Altarnya sudah ditukar sama kayak berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan. Tolong lambaikan tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yes, makasih Pak Stephen. Jadi saya percaya hari ini adalah hari sukacita. Bro, kita diberkati oleh pengajaran-pengajaran dari hambanya. Nah, kita akan mempersiapkan untuk beri persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Tolong lambaikan tangan saudara. Sudah sama? Nah, Bapak Ibu kalau kita sudah mendapatkan, sudah mengisinya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan ada kekuatan ilahi untuk berkati kami. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan apa yang kami persembahkan ini itu adalah sebagian dari kami terus mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Saya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Baik, terima kasih semuanya.
Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Nggak ada, wah ada Ibu di sebelah kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang jauh. Ya, selamat datang untuk Ibu. Ya, apabila Ibu belum mendapatkan tempat ibadah, kami terus mengundang Ibu terus beribadah ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan beberapa penyampaian tim. Silakan tim cyber. Ada 2 tempat ibadah Minggu GBI Rock Jayapura di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani, Jalan Raya Hawaii Sentani. Semua ibadah mulai jam 9 pagi. Di Rock Center Entrop dan Rock Center Sentani juga dilaksanakan ibadah anak Rocky, dimulai jam 9 pagi. Setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, ada ibadah pemuda Rock Gen. Sudahkah Anda berkomunitas? Mari bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Informasi lengkapnya bisa didapatkan di booth Komsel dan bisa juga telepon atau WhatsApp di Hotline Rock Jayapura di nomor WhatsApp yang tertera. Memberikan persembahan selain melalui amplop yang disediakan bisa juga dengan scan kris yang ada di layar atau di atas kotak persembahan dengan menggunakan semua aplikasi. Beberapa nomor rekening BCA juga sudah disediakan untuk mempermudah Anda memberikan persembahan. Media sosial Rock Jayapura bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja. Selain itu bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ke nomor hotline Rock Jayapura yang tertera. Happy Sunday and God bless you. Baik, saya menekankan untuk Bapak Ibu yang belum tertanam dalam Komsel, ya di belakang ada booth Komsel, ya setelah nanti kalau Bapak Ibu ingin tertanam dalam Komsel, nanti ada di belakang itu setelah ibadah ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan ya nama Bapak Ibu atau juga nomor handphone. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya tekankan. Nah, hari ini setelah ibadah ya tempat ini ada dari ibadah pemakaman ya dari orang tua kekasih dari Ibu Lia Kilmanun ya jam 1 siang ya sebentar habis ibadah ini. Bagi Bapak Ibu mungkin yang ikut ya dalam pemakaman ini yaitu di alamatnya yaitu di Jalan Kesehatan yaitu depan sekolah SD Kota Raja atau Bapak Ibu mungkin lihat biasa itu di apa di LPMP ya di Kota Raja dalam ya jam 1 siang ya. Itu aja yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Tuhan kami berdoa Tuhan hamba-Mu Tuhan tuh. Pasti Retrobun Tuhan.
Hamba berdoa Tuhan biar kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupnya Tuhan. Engkau pertambah-tambahkan hikmat-Mu, pengurapan-Mu yang baru. Engkau memakai Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik Tuhan kemana saja. Tuhan memakai pelayanannya Tuhan di GBI Rock Sorong. Tuhan berkati seluruh pelayanan belakang juga untuk seluruh jemaatnya Tuhan. Tuhan Kau memberkati seluruh pelayanan-pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati seluruh anak dan cucu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga khususnya untuk bangsa dan kota ini. Biar kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan kota ini Tuhan. Kami melepaskan berkat yang terbaik untuk bangsa dan kota ini. Kami percaya para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau berikan pemimpin yang takut akan Engkau. Tuhan berkati seluruhnya Tuhan. Mulai dari Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya sampai tingkat terendah. Juga kami berdoa juga untuk Bapak Gubernur yang sudah terpilih. Tuhan kami percaya Tuhan kami memberkati hamba-Mu. Berkati Tuhan juga Tuhan jajaran sampai tingkat terendah. Tuhan memberkati juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk lingkungan ini. Berkati sekeliling kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kota ini dimenangkan bagi Engkau, kota ini dimenangkan dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan belas kasih-Mu Tuhan untuk kota ini Tuhan. Turun atas Tuhan berkat kota ini. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur dan bersukacita. Kini saatnya kami akan pulang dan kami Tuhan pulang Tuhan membawa berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah berkat, jadilah terang dan memberikan kabar baik dan seluruh kota ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah engkau keluar masukmu, berkatilah pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak, Israel turun atas engkau semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.